Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini pertama sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pengajaran kepada kita bagaimana kita dalam menjalankan kehidupan baik yang berhubungan dengan Allah dan begitu juga yang berkaitan dengan manusia. Para saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sebuah materi dengan pembahasan harmonis. Harmonis dalam artian membangun kerja yang kondusif. Harmonis untuk membangun kinerja yang kondusif itu bagaimana? Kita paham dulu bahwa kerja kondusif adalah kondisi kerja yang mendukung produktivitas dan kinerja karyawan. Kondisi kerja yang kondusif ditandai dengan adanya suasana kerja yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kondusivitas kerja, antara lain lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non-fisik, kepemimpinan, kebijakan, dan prosedur, kerjasama tim, dan komunikasi. Dilarang mengolok-olok, mencela, memberi gelar buruk, buruk sangka, mata-matai, dan menggunjing. Nah, beberapa poin yang disebutkan tadi, ini adalah menggambarkan kalau seandainya ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka hampir dapat dipastikan bahwa kerja dalam sebuah lingkungan itu dapat berjalan dengan baik secara kondusif dan tentunya dapat meningkatkan prestasi kerja pula. Nah, saudara-saudara semua, kita pahami bahwa kita merupakan bangsa Indonesia, yang dimana kita mengetahui masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kita banyak dari berbagai suku, bangsa, dari berbagai ras, etnis, dan agama. Ini adalah bukan merupakan sebuah kendala. Kita lihat sejarah bahwa para pejuang-pejuang kita dulu bukan mempersoalkan persoalan itu, tetapi bagaimana mereka kompak dan bersatu sehingga mampu meraih kemerdekaan. Ternyata kekompakan dan kebersamaan itu menjadikan hasil dan nilai yang baik. Nah, contoh perilaku yang harmonis itu, satu, kita lihat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Menghargai pendapat, saran, masukan orang lain yang berbeda. Kita tidak pernah boleh berpikir bahwa pendapat kita adalah merupakan pendapat yang benar. Terkadang bisa jadi pendapat orang lain merupakan pendapat yang benar. Sehingga kita sudah memahami bahwa sebuah pendapat itu dikatakan nanti benar ketika sudah dibuktikan secara ilmiah. Maka jangan secara mudah kita menyalahkan orang lain. Kemudian menghormati orang lain dengan mengindahkan norma-norma setempat yang berlaku. Sebagaimana yang sebelumnya dijelaskan, kita pahami bahwa masyarakat Indonesia yang berbanyak ragam budaya, ya tentunya juga memiliki model yang berbeda, baik cara berbicara, begitu juga cara bersikap, dan juga hal-hal lain. Yang tentunya kalau kita memaksakan sebagaimana yang budaya kita, tentu tidak akan pernah mendapatkan titik temu. Maka perlu saling menghormati antara lain dengan orang lain dengan mengindahkan norma setempat yang berlaku. Kemudian suka menolong orang lain. Nah, ini dijelaskan dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sikap yang tidak boleh dipisahkan. Ini adalah yang sudah dirumuskan
betapa pentingnya sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Hari ini kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana mereka memerlukan uluran tangan, memerlukan bantuan semua orang, setiap orang, sehingga mereka mampu dan tabah serta dapat kuat dalam menghadapi tantangan yang sedang mereka hadapi di sana. Nah, kita perlu membantu mereka dalam bentuk apa? Paling tidak membantu orang itu dengan memberikan donasi yang cukup untuk membantu meringankan beban mereka. Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ini adalah contoh harmonis. Menciptakan dan memelihara iklim kerja yang nyaman antara atasan, bawahan, dan antara sesama rekan kerja. Tidak boleh juga setiap atasan menganggap bawahan itu rendah semua. Karena tanpa ada bawahan tidak akan pernah ada atasan. Begitu juga bawahan tidak boleh juga semena-mena dalam melaksanakan tugas. Nah, begitu juga antara sama-sama bawahan, sesama rekan kerja kita perlu menciptakan dan memelihara iklim kerja yang nyaman. Sehingga ketika terjadi harmonis, maka tentunya prestasi kerja dapat lebih meningkat. Sebagai dasar yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12, sebagaimana berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakun khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kalian saling mencela satu sama lain. Janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Saudara-saudara semua, dari hadis ini, dari ayat yang ke-11 ini, kita pertama harus menggarisbawahi. Kalau merasa diri kita beriman, kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, merasa kita adalah orang yang beriman, diingatkan pertama, jangan suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Karena belum tentu kita yang memperolok-olok itu lebih baik daripada yang diolok-oloki. Maka Imam Ghazali mengatakan ketika seseorang melihat kepada orang yang lebih tua, hendaknya memandang itu dari sisi positif. Pandanglah mereka itu lebih banyak amalnya. Ketika melihat orang yang lebih muda, berpikirlah bahwa mereka itu lebih sedikit dosanya. Artinya Imam Ghazali mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif, maka jangan diperolok-olokkan orang yang lain. Kedua, jangan saling mencela satu sama lain. Dan jangan mencela ini adalah bagian daripada sebuah perbuatan yang tidak terpuji. Karena ketika kita melihat seseorang yang mempunyai kekurangan dan kelemahan, tapi semua itu adalah merupakan kehendak dan takdir Allah. Ketika kita mengejek, mencela orang lain, secara tidak langsung berarti kita telah menghina dan memperolok-olokkan makhluk ciptaan Allah. Maka kita perlu melihat bagaimana ciptaan Allah itu semua dengan sempurna. Banyak di antara orang-orang pendahulu kita dalam sejarah dijelaskan banyak adanya orang yang diberikan buta oleh Allah karena ternyata Allah lebih sayang kepadanya supaya ia tidak melihat perbuatan-perbuatan yang keji. Maka di sini sebagai sebuah contoh betapa kita perlu menjaga saling tidak boleh mencela orang lain. Kemudian jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yaitu fasik setelah beriman. Barang siapa tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Tidak boleh. Kita dilarang untuk memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.
bahwa memberikan gelar yang buruk itu tidak boleh. Maka kita hendaknya selalu memberikan ucapan-ucapan yang baik. Maka Islam mengajarkan bagaimana kita diajarkan pertama bertemu dengan saudara-saudara kita, kita hendaknya mengucapkan salam, assalamualaikum. Ini adalah bagian daripada doa supaya kita terjadi kebaikan, terjadi keindahan. Ketika orang lain, kita tidak menghina orang lain, kita tidak mencela orang lain, dan kita berikan panggil ia dengan panggilan yang baik, tentunya mereka juga akan menghargai kita. Kita akan dihargai oleh orang lain ketika kita mampu menghargai orang lain pula. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-12. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada di antara kalian yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Saudara-saudara, di sini juga ditegaskan bahwa kita tidak boleh banyak berprasangka. Ketika kita bekerja dalam sebuah tim, kita berprasangka pada teman-teman kita bahwa mereka tidak bekerja dengan jujur, maka kita terlalu banyak sudah mengambil hak-hak orang lain tentunya. Kita sendiri belum tentu melakukan kerja itu dengan baik. Orang yang banyak prasangkanya, tentu ia juga sebenarnya kadang mempunyai perbuatan yang seperti itu. Maka jangan sekali-sekali memperbanyak prasangka kepada orang lain. Kemudian juga jangan mencari kesalahan orang lain. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa semua orang punya kelemahan, semua orang punya kekurangan. Maka jangan sekali-sekali cari kesalahan orang lain dan tutupilah aib orang lain. Maka kata Rasulullah, orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutup nanti aibnya di hari kiamat. Ini perlunya. Nah, semua ajaran-ajaran Allah, semua ajaran-ajaran Islam itu ternyata berdampak kepada kebaikan kita semua. Dan jangan ada di antara kalian menggunjing sebagian orang lain. Tidak boleh menggunjing orang lain. Bagaimana kita menggunjing orang lain yang sesungguhnya kita sendiri itu adalah merupakan saudara kita. Terkadang dia bukan saudara seiman, tetapi mereka adalah saudara setanah air. Ketika kita menggunjing orang-orang, saudara-saudara kita setanah air, maka orang-orang di luar sana, orang-orang asing merasa aneh melihat kita karena kita sendiri menggunjing saudara-saudara kita. Maka ini adalah hal yang penting. Dan bahkan di sini diibaratkan orang yang menggunjing itu adalah seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah. Nah, ini kita lihat mencemarkan nama orang dapat berupa kata-kata tidak baik yang ditujukan kepada orang lain dengan lisan atau tulisan atau dengan perbuatan sedemikian rupa adalah tercela. Artinya bagaimana kita menciptakan harmonis baik antara umat beragama, antara umat seagama, dan begitu juga antar umat dengan pemerintah. Kita harus saling menjaga, kita harus kompak, kita menutupi aib orang lain, kita tidak boleh mencemarkan nama baik orang lain, apalagi di tengah perkembangan era teknologi yang seakan-akan terlalu mudah orang mau mencemarkan nama baik orang lain. Namun ada sebuah kesalahan terkadang orang yang punya pendidikan juga terlalu mudah percaya dan terlalu cepat dia juga akan menyebarkan informasi-informasi yang ada. Padahal semua itu belum pasti dan belum tentu benar. Nah, kebanyakan persangka itu tanpa dasar dan hendaknya dihindari. Ia hanya akan membawa dosa. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan kesimpulan daripada materi ini. Sama tidak boleh mengolok-olok orang lain, jangan mencela orang lain, jangan memberikan gelar yang buruk kepada orang lain, tidak boleh berburuk sangka, memata-matai, dan menggunjing orang lain. Apabila hal ini bisa kita hindari, maka kita akan dapat
bekerja dengan baik, kondusif di antara sesama, di antara teman kita, maka tentunya prestasi kerja lebih baik. Demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Saya Arul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.